Pemirsa, hujan yang turun dengan deras sejak Jumat dini hari tadi menyebabkan banjir di beberapa titik ibu kota. Pintu-pintu air di Jakarta sudah masuk ke status siaga dan 2 dan 3. Lalu bagaimana dengan kondisi bendungan Katulampa Bogor? Dan untuk mengetahuinya kita sudah terhubung melalui telepon yaitu Pak Andi Sudirman, Koordinator Ciliwung Bendung Katulampa. Halo, selamat siang Pak Andi. Selamat siang kembali, Mas. Sehat Pak Andi? Alhamdulillah sehat walafiat. Siaga 24 jam. Iya. Baik. Kalau di Jakarta beberapa pintu air sudah masuk siaga 3 dan 2 ini Pak. Lalu bagaimana kondisi di pintu air Katulampa untuk saat ini Pak Andi? Tadi sempat siaga 3 100 cm, tinggi muka air 100 cm, dan memasuki jam 11 ini cenderung menurun ke siaga 4 ke level 70 cm, dan dengan cuaca masih gerimis dikarenakan hujan dari dini hari, hujan terus-menerus. Sempat siaga 3 di kawasan Katulampa, termonitor 138.000 liter air yang termonitor di Bendung Katulampa. Baik, berarti sudah mengalami penurunan seperti itu ya Pak, dari 3 menuju siaga 4 untuk saat ini. Berarti untuk saat ini bisa dikatakan cukup aman untuk Bendungan Katulampa sendiri? Ya, Bendung Katulampa masih siaga 4, kita normalnya di bawah 40 cm. Kita masih monitor perkembangan curah hujan di kawasan puncak ini yang harus kita waspadai. Kami monitor di kawasan puncak sudah mulai mereda, hanya gerimis, sampai Katulampa hanya gerimis halus. Mudah-mudahan tidak ada hujan di kawasan hulu atau puncak. Baik, dan untuk di Bogor sendiri cuaca seperti apa Pak? Apakah memang curah hujan cukup tinggi terjadi beberapa hari yang lalu? Dan lalu bagaimana dengan saat ini? Curah hujan cukup tinggi di pos Bendung Katulampa. Kita monitor di kawasan puncak pun demikian. Di Katulampa tercatat sampai 97 mm di atas normal, dan cuaca hujan merata di kawasan Bogor. Untuk saat ini kembali gerimis, tetapi kita tetap waspada dan siaga apabila ada hujan di kawasan hulu terjadi kembali. Ini yang harus kita waspadai untuk kawasan hilir. Terus diberikan monitor juga kepada khususnya masyarakat juga ya Pak untuk di sekitar wilayah Bendungan Katulampa sendiri, karena mengingat cukup curah hujan di Bogor masih belum bisa terlalu diprediksi apakah akan mengalami hujan kembali seperti itu. Ya, kita koordinasi dengan BPBD dan Pemda Kota Bogor, monitor oleh teman-teman relawan. Kita sampaikan warning terutama di kawasan kelurahan yang di Lalu Ciliwung, kurang lebih 13 kelurahan yang ada di Kota Bogor. Koordinasi dengan Pemantau Depok dan DKI Jakarta melalui BBWS, Dinas SDA DKI Jakarta, kita koordinasikan ke Dinas SDA Jawa Barat untuk laporan bahwa kita monitor untuk tinggal Ciliwung 24 jam dari hulu sampai ke kawasan hilir. Baik, berarti dari monitor ini terus berkoordinasi antara satu sama lain ya Pak ya? Ya, kita harus koordinasi untuk memberikan warning atau peringatan dini. Kita koordinasi di BMKG, di mana ramalan cuaca, buletin dari BMKG menjadi pegangan kami untuk monitor di kawasan puncak. Baik, yang menarik ini Pak sebenarnya sudah sedikit berbeda dibandingkan waktu lalu ya Pak Andi. Jika curah hujan yang tinggi maka dikatakan debit air yang tinggi sebenarnya bisa terjadi di Bendungan Katulampa. Akan tetapi untuk saat ini di Februari ini apakah ini memang mengalami sedikit perbedaan dibandingkan dari hujan yang terjadi di bulan Januari lalu? Untuk memasuki bulan Februari hujan cukup lumayan di kawasan Katulampa. Untuk TMA sendiri tahun ini belum begitu ada yang mengkhawatirkan, tetapi kita tetap siaga mencapai siaga 3. Ini yang harus dimonitor, terutama di kawasan puncak hujan terus-menerus. Antisipasi kami dari BMKG dan koordinasi dengan teman-teman relawan dan pemerintah kota dan Kabupaten Bogor, kita monitor karena hujan terus-menerus kawasan puncak menjadi salah satu penyebab tinggi muka di Bendung Katulampa yang kita monitor. Karena Bendung Katulampa sendiri bukan bendungan atau pengendali banjir, tetapi hanya memonitor tinggi muka air. Maka namanya Bendung Katulampa. Baik. Dan untuk tinggi muka air sendiri dari bulan Februari dan juga Januari, apakah pernah mengalami siaga 1, Pak? Belum hanya mencapai siaga 3. Berarti cukup terkontrol seperti itu, Pak, ya, untuk tinggi. Masih termonitor hanya sampai siaga 3, paling tinggi itu kurang lebih debitnya hanya mencapai 270.000 liter per detik, belum di angka yang lebih level merah belum. Baik Pak, dan tentunya ini jika dilihat
curah hujan yang masih dipastikan bisa kemungkinan akan turun kembali seperti itu. Apakah mungkin dari berbagai pihak terus mengingatkan dan juga seperti yang disampaikan koordinasi yang terus berlangsung, memang untuk di Jakarta sendiri sudah mengalami siaga 2 bahkan. Nah, bagaimana Anda melihat? Apakah ini merupakan respon seperti karena curah hujan dari Bogor yang terus meningkat dan juga menyebabkan saluran-saluran air khususnya di wilayah Ciliwung terus meningkat juga debit airnya, Pak Andi? Kita monitor yang pertama curah hujan lokal di kawasan Jakarta cukup tinggi. Kita antisipasi monitor di kawasan puncak hujan pun di atas normal. Kami di sini memberikan warning dan peringatan dini yang kita khawatirkan curah hujan di kawasan puncak terus menerus di atas normal mengalir ke kota Bogor, memasuki Depok dan di Jakarta hujan lokal. Ini yang kita khawatirkan. Makanya warning dari kami setiap 24 jam setiap ada kenaikan kita koordinasi dengan Pemda DKI Jakarta. Melalui arahan Dinas SDA Jawa Barat, kita siaga 24 jam. Yang pertama, kita monitor curah hujan di kawasan hulu dan hilir untuk memberikan warning atau peringatan dini yang air yang mengalir dari Bendung Katulampa ke arah Jakarta. Ini yang harus kita berikan warning atau peringatan dini. Baik, Pak Andi, hujan dengan intensitas tinggi ini masih akan terus terjadi seperti itu karena masih belum bisa diprediksi secara pasti. Dan apa himbauan Anda kepada warga, terutama yang tinggal di bantaran kali, Pak Andi? Ya. Harapan kami warga yang di Ciliwung, tinggal bantaran kali Ciliwung tetap waspada dan siaga, koordinasi dengan berbagai setempat, baik RT, RW, dan Lurah. Dan silakan koordinasi kepada kami. Kami sudah berjalan koordinasi dari Katulampa, Bogor, Depok, sampai DKI Jakarta. Kami akan memberikan warning. Jadi tidak terjadinya berita hoax ataupun yang meresahkan warga masyarakat, kami terbuka online, telepon kami di Pos Bendung Katulampa. Baik, Mas Andi, terima kasih atas kesempatan untuk berbincang bersama kami di Nusantara Siang hari ini, Mas Andi. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa, Mas Andi. Kami selamat siang kembali.